Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rahayu, NIM 1903060003 dari kelas Peternakan B. Nah, di sini saya akan menjawab kuis dari mata kuliah Manajemen Ternak Unggas. Untuk soal yang pertama, jelaskan proses reformasi pada dunia perunggasan sesuai dengan literatur. Nah, reformasi dunia perunggasan sendiri di Indonesia terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu perintisan, terjadi pada tahun 1953 sampai 1960. Telah diimpor ayam ras jenis White Leghorn, Rhode Island Red, dan New Hampshire. Dan kemudian terbentuklah GAPUSI, Gabungan Penggemar Unggas Indonesia. Nah, GAPUSI sendiri memiliki aktivitas menyilangkan antara breed murni ayam ras yang telah diimpor tadi dengan ayam lokal yang ada di Indonesia. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan. Untuk tahap pengembangan sendiri, usaha ternak masih menjadi hobi atau sampingan, namun pada tahun 1967 Indonesia telah mengimpor final stock atau bibit ayam ras. Kemudian Direktorat Jenderal Peternakan membentuk suatu kegiatan BIMAS, yaitu Bina Masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani sebanyak 5 gram per kapita per hari. Nah, kemudian pada tahun 1907 yang awalnya usaha ternak tersebut hanya sebagai sampingan, kemudian dapat menjadi sebuah usaha bagi masyarakat yang lebih besar lagi dan berorientasi untuk pasar. Oleh karena itu, pemerintah menyetujui adanya PMA atau penanaman modal asing khususnya untuk ayam ras. Nah, ini bertujuan agar mempercepat lajunya perkembangan dunia peternakan dengan dibinanya dari negara-negara yang sudah maju. Nah, negara pertama yang memiliki hubungan yang dibangun pertama kali yaitu adalah Jepang dengan Indonesia dengan tujuan 100.000 ekor per bulan. Pada periode ketiga, pada tahun 1971 sampai 1980 disebut dengan periode pertumbuhan, dengan adanya briefing dari Presiden ke masyarakat mengenai peternakan dan pengusaha ternak ayam. Dilakukan yaitu pameran ternak ayam di dalam istana yang berisi tentang sosialisasi peternakan ayam petelur pada masyarakat. Pada akhir tahun 1971, BIMAS atau Bina Masyarakat Ayam Petelur di Kabupaten Bogor dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awalnya, peternakan unggas yang ada di Indonesia itu sudah berkembang pesat pada tahun 1070 sampai 1080-an. Kemudian terjadinya krisis ekonomi global yang juga memberikan dampak pada usaha peternakan unggas yang ada di Indonesia pada tahun 1998. Nah, selain itu juga terdapat isu pada tahun 2004 terdapat wabah flu burung pada tahun 2004 sehingga menyebabkan hampir seluruh unggas yang ada di Indonesia mati karena wabah tersebut. Nah, dilakukan biosecurity pada tahun tersebut. Nah, pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung atau Avian Influenza dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza. Nah, untuk saat ini dunia perunggasan terutama ayam ras petelur sudah mengalami surplus dan begitu pula dengan ayam ras pedaging. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan jenis-jenis unggas pedaging yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dari ras ayam petelur strain Isa Brown.
Nah, Isa-Brown ini termasuk ayam ras petelur yang tipe medium. Isa-Brown sendiri merupakan ras ayam petelur modern. Nah, memiliki 4 fase. Yang pertama starter, grower, puller, dan layer. Nah, karakteristik dari ayam ras petelur Isa-Brown ini memiliki bulu coklat kemerahan. Isa-Brown sendiri mulai bertelur pada usia 18 sampai 19 minggu dengan bobot telur 62,9 gram dan bobot badannya sekitar 2,01 kg. Beberapa keunggulan dari Isa-Brown, yang pertama yaitu tingkat keseragaman tinggi, kemudian produktivitas yang tinggi, dewasa kelamin yang merata, kekebalan tubuh yang tinggi, dan ketahanan terhadap iklim yang baik menurut Rashaf 2003. Yang kedua yaitu strain petelur Lohman. Nah, strain ini bisa mulai memproduksi telur pada usia 18 minggu dan memiliki produktivitas telur yang tinggi. Nah, strain jenis ini bisa menghasilkan 1 telur per hari atau sekitar 300 per tahun. Kemudian Lohman Brown sendiri memiliki ciri bulunya berwarna coklat, kloaka berbentuk bulat telur, dan berpunggung luas. Kemudian untuk soal yang ketiga, jelaskan pengaruh faktor pakan terhadap performa ternak unggas pedaging dan sebutkan judul jurnalnya yaitu pengaruh penambahan minyak ikan tuna dalam ransum basal terhadap performa ayam broiler. Penulisnya Heldini AP, diterbitkan di Asosiasi Petani Organik Wonogiri. Volume 6 nomor 1 Februari 2019. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu penambahan ikan tuna dengan taraf 4% digunakan untuk menambah energi pada konsumsi ransum. Dalam ransum basal broiler digunakan untuk menaikkan energi dalam ransum. Minyak ikan tuna kaya akan kandungan asam lemak tak jenuh sehingga energi dari minyak ikan tuna sangat tinggi. Yang pertama kita akan membahas tentang konsumsi pakan. Nah, dari hasil analisis menunjukkan P lebih kecil dari 0,05, artinya memberikan hasil menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. Karena semakin tinggi kandungan energi ransum, maka konsumsi pakan ayam broiler akan menurun. Untuk konversi pakan sendiri menunjukkan perbedaan tidak nyata, diduga karena pemberian minyak tuna tidak memberikan perbedaan terhadap bobot badan ayam. Seperti diketahui bahwa konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah pakan yang diberikan dengan pertambahan bobot badan yang dihasilkan pada satu satuan waktu. Yang ketiga yaitu bobot potong. Nah, konsumsi rendah pada perlakuan dengan penambahan minyak ikan tuna karena mengandung energi yang terlalu tinggi. Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penambahan minyak makan ikan tuna pada taraf 2% menurunkan konsumsi pakan dan belum mampu memperbaiki bobot pakan, konversi pakan, dan bobot potong. Sedangkan implikasinya yaitu penambahan minyak ikan tuna dapat dilakukan hingga taraf 2% dalam ransum ayam broiler. Untuk soal yang keempat, berapakah rekomendasi kebutuhan pakan dan minuman yang dapat diberikan pada ternak unggas pedaging? Nah, ini terdapat di buku panduan performa broiler dan nutrisi yang diterbitkan oleh copventures.com. Jenis strainnya sendiri yaitu COP 500. Nah, panduan ini membahas tentang performa broiler dan target untuk broiler COP 500. Nah, di sini jumlah pakan yang direkomendasikan yaitu untuk usia starter sekitar 180 gram dan untuk grower sekitar 700 gram dan untuk finisher 1350. Untuk soal yang kelima yaitu pengaruh lingkungan dan pencahayaan terhadap performa unggas.
Jawabannya yang kelima yaitu dari jurnal Pengaruh Galur dan Dataran terhadap Performa Ayam Broiler yang diterbitkan oleh Rosidi, yang ditulis oleh Rosidi, Imam Suswoyo, Eli Tugiyati, dan Ismoyowati. Nah, diterbitkan di Animal Production volume 1 nomor 2 pada November 1999. Nah, dapat disimpulkan bahwa performance galur yang dipelihara ada yang cocok dan yang tidak cocok. Galur AS1 AS101 dan Lohman cocok dipelihara di dataran tinggi untuk menghasilkan bobot akhir yang tinggi. Sementara pada CP707 merupakan galur yang paling rendah konversi pakannya. Untuk soal yang keenam yaitu jelaskan manajemen apa saja pada periode finisher. Yang pertama yaitu ada kontrol temperatur, di mana kita itu harus mengatur suhu yang ada di dalam ruangan agar ayam pada fase finisher bisa memberikan hasil yang maksimal. Yang kedua, kepadatan. Kita harus mengatur kepadatan karena itu berpengaruh terhadap tumbuh dan kembangnya dari unggas tersebut. Yang ketiga, ventilasi, di mana udara haruslah bertukar karena terlalu banyak amonia akan menimbulkan beberapa penyakit pada unggas tersebut. Baru jumlah tempat pakan dan minum dan ketinggiannya. Jika tempat pakan dan minumnya kurang, maka akan berkurangnya nutrisi yang didapatkan oleh unggas tersebut. Dan kalau tempat pakan atau minumnya terlalu tinggi, maka ternak tidak akan dapat menjangkaunya. Yang kemudian jaga agar litter tetap kering. Selanjutnya lighting atau pencahayaan dan penangkapan ayam. Agar ayam tidak stres, maka kita harus menangkap ayam dengan sebaik mungkin. Untuk soal yang ketujuh, jelaskan perbedaan kandang tertutup dan terbuka dan hubungannya dengan performan unggas. Nah, untuk kandang tertutup itu biasanya dia dindingnya terbuka lebar, dan pembatas dindingnya itu hanya sebatas dengkul orang gitu kan. Nah, semua dinding itu terbuka dan ruangan dalam lingkup kandang itu dipengaruhi oleh lingkungan luar, sehingga kita tidak dapat mengontrol apa yang masuk ke dalam kandang tersebut, atau pengaruh lingkungan sangat berpengaruh di dalam kandang tersebut. Nah, yang kedua yaitu kandang closed house. Nah, di kandang closed house ini kita bisa mengontrol yang ada di dalam lingkungan tersebut karena seluruh dinding atau seluruh ruangan itu ditutupi oleh seperti terpal begitu, dan pada ujung-ujung kandang itu diberi blower atau seperti kipas angin, sehingga udara di dalamnya pasti dapat kita kontrol dan mencegah lebih banyak penyakit untuk masuk ke dalam kandang tersebut. Akan tetapi pada kandang closed house kita membutuhkan lebih banyak biaya. Nah, hubungan antara pilihan kandang closed house dan open house itu terhadap performance ayam tentu saja. Yang pertama dari segi penyakit. Kalau untuk kandang open house itu lebih besar terjangkau penyakit pada ternak, sehingga jika ternak banyak yang sakit akan menurunnya performance seperti bobot badan terhadap hasil akhir ayamnya. Nah, kalau untuk yang closed house pasti kita dapat mengontrol temperaturnya dan segala hal yang ada di dalam kandang lebih mudah karena kita itu sudah tertutup, karena di dalam ruangan itu sudah tertutup oleh terpal-terpal atau tenda-tenda yang ada di luar, sehingga lebih terlindungi dari segala penyakit. Dan jika sudah terlindungi, maka performansnya akan lebih baik, pasti dari kandang open house atau kandang terbuka. Soal yang ke-8 yaitu pengaruh yang ditimbulkan oleh penyakit terhadap produktivitas berdasarkan jurnal. Nah, jurnalnya yaitu membahas tentang performa dan histopatologi ayam broiler yang diinfeksi dengan Salmonella
pulorum setelah pemberian imbuhan pakan mengandung tepung cacing tanah atau Lumbricus rubellus, yang ditulis oleh A. Sofyan, H. Julendra, E. Damayanti, B. Sutrisno, M. H. Wiboco, di bagian pakan dan nutrisi ternak pada tahun 2010. Nah, pengaruh pemberian imbuhan akan pakan mengandung TCP atau IP terhadap performance ayam broiler. Sehingga jika ayam broiler telah terinfeksi dengan Salmonella pulorum, itu akan menurunkan berat badan pada ayam tersebut karena akan mengganggu aktivitas yang ada di dalam tubuh ternaknya. Dan pertambahan bobot badan hidup pada ayam yang diberikan IP disebabkan keberadaan TCT meningkat, utilitas zat makanan dan saluran pencernaan, kadar protein dalam IP yang tinggi sekitar 26% sampai 63%. Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan TCT dalam imbuhan pakan dapat menggantikan peran antibiotik dalam memacu performa unggas. Untuk soal yang ke-9, jelaskan apa saja yang harus disiapkan oleh peternak pada saat periode brooder. Yang pertama yaitu pada penerimaan DUC. Nah, sebelum DUC sampai, kita harus sudah memastikan bahwa kandang telah dihangatkan sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Nah, dan juga pastikan kandang sudah didesinfektan atau dibersihkan dengan cairan yang lain agar tidak terdapat bibit-bibit penyakit, karena ayam brooder atau ayam DOC itu sangat rentan terhadap mortalitas atau kematian. Yang kedua yaitu pengaturan suhu, karena suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas dapat menyebabkan ayam DOC mati. Yang ketiga, kontrol pertumbuhan. Nah, kita harus mengontrol pakannya, jangan sampai kehabisan karena dapat menyebabkan turunnya performance ayam tersebut terhadap pertambahan bobot badan. Yaitu yang keempat, kepadatan ventilasi. Semakin padat kandang atau terlalu berlebih ataupun terlalu kurang, itu dapat mempengaruhi hasil akhir. Contoh, jika kandang terlalu padat, itu dapat menyebabkan ayam berdesak-desakan dan kekurangan pakan. Dan apabila kandang terlalu luas atau terlalu lebar, tidak seimbang dengan ternak yang ada di dalamnya, itu dapat menyebabkan ayam beraktivitas terlalu lebih sehingga pakan yang kita berikan hanya akan dihabiskan untuk dia melakukan aktivitas. Selanjutnya, jumlah tempat pakan dan jumlah tempat minum. Jangan sampai kekurangan karena itu akan berpengaruh juga terhadap performance dari ayam broiler. Selanjutnya, kita harus memperhatikan tingkah laku ayam dan lighting. Kenapa kita harus memperhatikan lighting atau pencahayaan? Karena pencahayaan bisa juga menjadi sebagai sumber pengganti dari cahaya matahari. Jadi sehingga jika sebagai pengganti cahaya matahari dan pengganti induk suhu dari, biasanya kan ayam itu dirami oleh induknya sekitar suhu derajat Celcius. Nah, jadi untuk itu kita harus menyediakan lighting yang tepat agar menjadi zona yang nyaman bagi DOC tersebut. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.